Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Stepping Through the Fiery River. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Xin Li tidak ingin mengikuti pertandingannya, dengan terkejut Xin Peng menanggapi, "Kenapa Xin Li, ini kesempatanmu." Sementara itu dengan sombongnya Xin Yu menanggapi perkataan Xin Peng, "Kakak kedua, apa maksudnya kenapa? Jelas-jelas sampah." Xin Li itu tentu saja dia malu, akan tetapi merasa kakak keduanya diremehkan oleh Xin Yu. Dengan berteriak, Xin Li berkata, "Kau menghina saudaramu di depan orang luar, jadi kau lebih memalukan daripada aku." Lalu Xin Yu menanggapi, "Apa yang kau katakan sampah?" Sementara tak jauh dari pertikaian Xin Li dan Xin Yu, Mu Sui Peng memperhatikan dan ia bergumam, "Menurut informasi dari generasi muda keluarga Xin, bakat Xin Li sangat buruk dan nama sampah sangat cocok untuk dirinya. Tetapi yang mengejutkanku, tidak ada satupun tanda-tanda kemarahan dan kebencian yang muncul setelah hinaan yang terus-menerus ditunjukkan kepadanya. Sebaliknya, Xin Li ini malah membalikan hinaan kepada Xin Yu. Apakah informasi itu salah?" Setelah itu Xin pun kembali ke Xin Yu. Dengan marahnya Xin Yu berkata, "Dasar kau sampah, apa maksudmu?" Xin Li menanggapi, "Kualifikasi apa yang kau punya untuk memanggilku sampah? Jadi jika aku sampah, bukankah kau lebih buruk daripada sampah, atau apa kau seorang pecundang?" Dengan urat kesal di jidatnya, Xin Yu berkata, "Sialan kau Xin Li, berani sekali kau. Maka aku akan menantangmu dan aku ingin lihat siapa sampah itu, aku atau kau." Dengan bersemangat Xin Li menanggapi, "Kau menantangku, baiklah. Selama ayah menyetujuinya, aku tidak keberatan menghajarmu beberapa teknik." Sementara itu Mu Sui Peng masih memperhatikan Xin Li dan ia pun bergumam kembali, apa Xin Yu selalu menghina Xin Li di depan orang-orang. Namun Xin Li tidak takut sama sekali, tetapi sebaliknya dia sering membuat Xin Yu marah. Apa selama 2 tahun terakhir seberapa besar kekuatannya berkembang. Setelah itu Sui Peng pun menganalisa Xin Li dengan menggunakan analisis mata dewa. Lalu Mu Sui Peng bergumam, "Hanya lapisan ketiga, aku pikir kultivasi mereka sama, ternyata anak ini hanya menggertak." Akan tetapi tanpa diduga-duga kepala keluarga Xin dikejutkan Mu Yuran yang berkata, "Paman Xin, hari ini adalah pemilihanku, maka biarkan kedua saudara itu bertanding, jadi bagaimana?" Dengan menghela napas kepala keluarga Xin menanggapi, "Baiklah, jika Anda berkata seperti itu, aku akan mengizinkannya." Setelah itu kepala keluarga Xin berkata kembali, "Pertarungan berikutnya adalah Xin Li dan Xin Yu. Tetapi ingat, ini hanya saling belajar." Lalu dengan semangat dari kedua tuan muda itu mereka memasuki pertarungan. Dan tak lama kemudian pertandingan pun sudah dimulai. Dan dengan kecepatan serangan Xin Yu membuat Xin Li sangat terkejut, akan tetapi Xin Li dapat menghindarinya. Tetapi tanpa tinggal diam, Xin Yu pun langsung mengeluarkan fireball-nya dan langsung menyerang Xin Li. Dan beruntungnya Xin Li dapat menghindarinya. Lalu Xin Li bergumam, ternyata Xin Yu jauh lebih baik dari 2 tahun yang lalu. Dan setelah itu Xin Yu pun menyerang kembali Xin Li secara bertubi-tubi, tetapi Xin Li pun dapat menghindari semua serangan Xin Yu. Sementara itu setelah melihat Xin Li ditekan terus-menerus oleh Xin Yu, kepala keluarga bergumam, sepertinya Xin Li akan kalah. Lalu Xin pun beralih kembali di pertarungan. Setelah menghindari semua serangan Xin Yu, kini Xin Li sambil mengeluarkan auranya ia berkata, "Di saat pertarungan kau bahkan tidak mengerti situasinya, maka kau tidak layak bertarung denganku." Setelah itu pasir hisap pun muncul di bawah kaki Xin Yu, dan dengan cepatnya Xin Yu melompat untuk menghindari dari pasir hisap itu. Akan tetapi tanpa memberi Xin Yu kesempatan, kini Xin Li pun mengeluarkan kembali skillnya yang bernama Spirit Lilitan. Dan dengan cepatnya tumbuhan menjalar melilit kaki Xin Yu lalu menarik Xin Yu masuk ke pasir hisap. Setelah itu Xin Li pun mengeluarkan kembali tumbuhan merambatnya, dan kini kaki, tangan dan tubuhnya dililit oleh tanaman merambat itu. Dan tak lama kemudian seraya mempermainkan Xin Yu, dengan senyumnya Xin Li berkata, "Sebaiknya kau menggunakan pelindung Reiki sekarang." Setelah itu Xin Li pun melancarkan serangan panah air itu, dan kemudian Xin Yu pun menahan panah air Xin Li dengan menggunakan pelindung Reiki. Tetapi tanpa memberi waktu lebih, Xin Li langsung memperkuat lilitannya untuk menghilangkan pelindung Reiki Xin Yu. Dan tak lama kemudian dengan cepatnya Xin Li menerjang Xin Yu menggunakan skill anginnya. Dan setelah berada di depan Xin Yu dengan kekuatan Xin Li,
menghajar Shin Yu, sehingga dampak dari serangan Shin Li memuntahkan seteguk darah dari mulut Shin Yu. Dan setelah menerima pukulan dari Shin Li, kini Shin Li menyerang kembali Shin Yu dengan pasir hisapnya. Lalu dengan mengeluarkan kembali panah airnya, Shin Li memerintahkan kembali untuk Shin Yu menggunakan pelindung Raiki. Dan setelah itu Shin Li menyerang Shin Yu. Setelah dapat menahan kembali serangan Shin Li dengan terengah dan berkeringat dingin, Shin Yu bergumam. Serangan Shin Li menunjukkan perpaduan yang luar biasa dan kombinasi yang kuat antara 5 mantra dan ilmu pengetahuan, dan juga penampilan fisik yang hampir sempurna. Lalu Shin pun beralih ke Shin Li. Sembari menatap Shin Yu yang kelelahan, kini Shin Li berkata, "Sudah 2 kali, jadi sekarang kau tidak punya kekuatan lagi." Setelah itu Shin Li pun mengeluarkan kembali pohon merambat itu dan membuat Shin Yu terlilit oleh pohon merambat itu. Dan tak lama kemudian, kini dengan senyum kemenangan, kini Shin Li mengeluarkan fireball seraya berkata, "Akhirnya aku akan mengajarimu sebuah trik, karena orang dengan kondisi rendah tidak selalu lemah, namun kemampuan terkadang lebih penting." Setelah itu Shin Li pun melepaskan fireballnya untuk menyerang Shin Yu, dan dengan cepatnya Shin Yu mengeluarkan pelindung Raiki. Namun karena kekuatan Shin Yu telah terkuras, maka pelindung Raiki Shin Yu tidak sekuat pelindung sebelumnya, sehingga fireball dari Shin Li dapat menghancurkan pelindung Raiki Shin Yu, dan fireball itu langsung menghantam tubuh Shin Yu. Dan kini Shin Yu pun mengeluarkan kembali seteguk darah dari mulutnya, dan ia pun terhempas cukup jauh. Sementara itu, setelah melihat kekuatan Shin Li yang sekarang, para penonton berkata dengan terkejut, "Apa? Shin Li ini menjadi sangat hebat. Bagaimana bisa mempelajari mantra yang luar biasa? Apakah dia masih Shin Li si pengecut dan sampah itu?" Dengan raut muka menyesalnya dan bertanya-tanya dalam pikirannya, ia berkata, "Sebagai seorang ayah, aku tidak tahu apa-apa tentang dia, dan dia diperlakukan sebagai sampah. Jadi bagaimana ini bisa terjadi, dan bagaimana dia bisa melatih kekuatannya? Apakah dia adalah jenius sejati dan itu sebuah mukjizat, dan seharusnya aku tidak mengabaikannya." Sementara itu musuh Ipeng pun berpendapat seraya memperhatikan, dan ia pun bergumam, "Jika ada menantu dengan kekuatan itu, aku tidak peduli jika dia tidak masuk ke dalam klan manapun, karena itu sudah cukup. Dan apabila dia diberi beberapa waktu untuk berlatih, dia pasti akan menjadi orang terkuat di wilayah utara." Akan tetapi lamunan musuh Ipeng dikejutkan oleh Mu Yuran membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu dengan senangnya musuh Ipeng berkata, "Nah, ternyata kekuatan Shin Li sangat mengejutkan." Dengan menghela napas, kepala keluarga Shin bergumam, "Untungnya Nona Yuran senang atas ini. Tetapi aku sebelumnya khawatir Nona Yuran tidak suka dengan pernikahan ini." Setelah itu Tuan Shin bertanya, "Jadi apakah Nona Yuran sudah punya menemukan calonnya?" Dengan cepatnya Mu Sui Peng menanggapi, "Mungkin Shin Li yang paling cocok." Setelah itu Tuan Shin pun menyampaikan keputusannya bahwa Nona Yuran sudah menemukan pilihannya kepada Shin Li. Akan tetapi dengan rasa hormat Shin Li menanggapi, "Ayah, aku minta maaf sebelumnya. Aku tidak bisa menyetujui tentang pernikahan ini." Dengan marahnya Tuan Shin berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Kemudian Shin Li mengulangi perkataannya, "Aku mengatakan aku tidak menyetujui pernikahan ini." Akan tetapi tanpa tinggal diam Tuan Shin memarahi keputusan Shin Li. "Sialan kau, tidak bisa menjawab ya atau tidak, dan aku pastikan aku tidak akan menghukummu. Tapi kau harus cepat minta maaf kepada nonamu. Jika tidak..." Sebelum melanjutkan perkataannya, Shin Li menanggapi, "Lalu bagaimana jika tidak? Atau Anda akan membunuhku, ayah?" Lalu sebelum masalah melebar, Shin Peng menghampiri Shin Li. "Adik, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu bicara seperti itu kepada ayah?" Shin Li menjawab, "Kakak kedua, aku sudah punya rencana, dan aku takut akan mengecewakanmu kali ini, kakak." Dan tak beberapa lama kemudian Shin Li pun menjelaskan kembali kepada ayahnya, "Ayah, hari ini aku datang bukan untuk ikut pemilihan calon suami dari nonamu, tetapi aku ke sini untuk berbicara. Aku akan keluar dari klan Shin." Tetapi tanpa diduga ada insiden yang tak terduga dan membuat nonamu salah paham. Jadi junior ini minta maaf dengan apa yang sudah terjadi. Lalu Yuran menanggapi dengan kesalnya,
Minta maaf, aku tidak ingin bertanya padamu, tetapi apa aku tidak layak denganmu, jadi kau menolak di depan umum. Jadi jika kau tidak menjelaskan yang sebenarnya, jangan harap kau bisa pergi." Setelah itu Yuran pun melepaskan kekuatannya dengan penuh tekanan yang sangat besar, sehingga membuat Tuan Sin keringat dingin. Akan tetapi di sini sembari menahan tekanan dari Yuran, Sin Lee menjelaskan, "Nonamu, Anda tidak perlu khawatir. Bukan Nona yang tidak layak, tetapi aku yang tidak layak dengan nonamu." Tetapi karena tidak puas dengan alasan Sin Lee, kini Yuran pun menambahkan kembali tekanan kekuatannya. Lalu ia berkata, "Apa kau tidak mau jujur?" Lalu Sin Lee menanggapi, "Maaf nonamu, jika kali ini aku benar-benar ikut pemilihan pernikahan ini, lalu apa yang akan nona dapatkan?" Dengan terkejut, Yuran menjawab, "Ini semua menurut keinginan orang tua." Tetapi dengan tegasnya Sin Lee menanggapi, "Dengan kata lain, nonamu tidak benar-benar setuju dengan pernikahan ini hanya karena balas budi nyawa orang tua." Yuran menanggapi, "Tetapi ini karena aku belum menemukan calon suami yang tepat." Lalu Sin Lee berkata, "Jadi Anda memilihku dan biarkan aku menebak apa yang ada dalam pikiranmu. Aku adalah seorang sampah dari klan Sin dan aku seperti orang buangan. Tapi aku tidak peduli pertempuran terakhir dengan Shin Yu, menang atau kalah. Anda pasti akan tetap memilih saya dan Nona akan memanfaatkan aku untuk menghindari dari pernikahan itu karena aku yang dianggap sampah klan Sin." "Apakah penjelasan dariku itu benar nonamu?" Setelah mendengar penjelasan Sin Lee, dengan marahnya Mu Sui Peng berkata, "Yuran, apa kamu berpikir seperti itu? Jika itu benar, itu sangat memalukan." Akan tetapi kemarahan Mu Sui Peng ditenangkan Tuan Sin seraya berkata, "Saudaramu tenang, ini tidak ada hubungannya dengan nonamu. Ini semua kesalahan dari Sin Lee karena dia memberontak." Lalu Sin Lee menanggapi, "Ayah, anak ini telah kehilangan ibu sejak kecil dan selama 16 tahun aku merindukan kasih sayang dari seorang ayah. Tetapi setelah aku tunggu selama 10 tahun, ayah tidak pernah bertemu denganku. Lalu setelah bertemu ternyata ayah juga lupa dengan namaku. Tetapi ayah, apakah aku boleh memohon untuk hari ini? Aku sekarang ada sesuatu yang ingin katakan padamu." Dengan memohon, Sin Lee menjelaskan, "Sebenarnya hari ini aku tidak berniat untuk pemilihan calon suami nonamu. Sejujurnya tadi aku berniat untuk pergi diam-diam dari sini. Dan jika kakak kedua tidak membawaku ke sini, mungkin masalah ini tidak akan terjadi." Lalu Sin Lee pun menghentakkan kepalanya ke lantai sembari berkata, "Pada intinya aku tidak ingin tinggal lagi di klan Sin. Tetapi sebelum aku pergi, aku harus berterima kasih kepada ayah atas bantuan pengasuhanku yang sudah selama 18 tahun telah menampungku. Jadi aku tidak akan melupakan itu. Jika suatu saat aku sudah mencapai sesuatu yang diharapkan, aku akan membalas budi. Jadi ayah, aku pamit." Setelah mencurahkan apa yang Sin Lee pendam selama ini, kini Sin Lee pun meninggalkan klan Sin. Sembari berlalu pergi, Sin Lee bergumam, "Aku lelah dengan perlakuan anggota klan, dan aku juga lelah dengan kejamnya aturan klan. Sekarang aku hanya ingin sepotong kebahagiaan. Bahkan jika itu berada di langit tertinggi, aku akan terus mencari itu. Dan juga di masa depan, Sin Peng sahabatku, dan di masa depan Shin Yu adalah ambisiku." Dan tak beberapa lama kemudian Sin pun berpindah di kota kuno Sang Yuan. Di sini terlihat Sin Lee sedang mencari sebuah rumah. Tetapi sungguh disayangkan, Sin Lee tidak mempunyai banyak batu spirit. Dan juga dengan mengganti dengan pil obat itu sungguh sia-sia karena pedagang itu tidak menginginkan pil. Setelah mengetahui itu, Sin Lee berlalu pergi sembari bergumam, tidak punya uang, kedudukan, dan tidak punya kekuatan atau status di dunia luar benar-benar lebih kejam. Kan tetapi tak jauh Sin Lee berjalan, tiba-tiba Sin Lee dikejutkan oleh seseorang pria berkata, "Anak muda, apa kamu butuh batu spiritual?" Sin Lee menanggapi, "Apa yang kau katakan?" Pria itu menjawab, "Apakah kau baru pertama kali datang ke sini dan tidak tahu tentang aturan di sini?
Lalu Shinli berkata, "Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak datang untuk pertama kalinya. Dan apa yang akan kau lakukan padaku?" Dan tak beberapa lama kemudian, setelah bernegosiasi tentang harga satu pil dengan 2 batu spirit, kini Shinli pun mengikuti orang itu pergi ke kediaman pria itu. Walaupun dengan hati Shinli tidak mempercayai pria itu, dan ia pun mewaspadai pria itu dengan memperhatikan gerak-geriknya. Setelah berjalan beberapa lama, kini Shinli sudah sampai di depan rumah kediaman pria itu. Dan di saat Shinli dipersilakan masuk ke kediaman pria itu, dengan tegas Shinli menolak ajakan pria itu. Dan dengan tegas Shinli menolak ajakan pria itu, dan ia pun langsung menunjukkan 18 pil dan yang Shinli punya dan 36 pil yang lebih rendah. "Jadi kau masuk saja, dan aku akan menunggu di luar." Karena Shinli keras kepala, pria itu pun langsung masuk ke rumahnya untuk beralasan mengambil batu spiritual. Dan tak beberapa lama Shinli tunggu, apa yang Shinli duga itu terjadi. Dengan cepatnya sebuah fireball menyerang Shinli, namun serangan itu dapat dihindarinya. Setelah itu tiba-tiba sesosok pria muda muncul di atas atap, dan ia pun berkata, "Cukup sulit membawamu masuk, dasar tikus kecil." Ternyata pria itu adalah kakak kedua dari pria tua itu, dan mereka pun berkomplot untuk merampok Shinli. Lalu Shinli berkata, "Apa kamu berniat membunuh orang di kota ini? Apa kau tidak takut ketahuan?" Dengan seramnya pria itu menjelaskan, "Kau kira aku takut membunuhmu, dan kau benar-benar tidak tahu apa-apa bahwa di kota ini yang kuat yang berkuasa, dan kau juga tidak tahu bahwa di sekitar sini banyak biksu yang disewa, dan para biksu itu sudah memasang penghalang di sini, jadi tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Setelah mendengar penjelasan pria itu, dengan cepatnya Shinli mengeluarkan skill Hawk Eye. Dan skill itu dapat menimbulkan tipuan mata dan melakukan serangan. Lalu dengan cepatnya Shinli melancarkan panah airnya ke pria tua itu, dan dengan seketika panah air itu menembus tubuh pria itu. Tetapi pria itu tidak terluka dari serangan Shinli dikarenakan pria muda itu menolongnya dengan menggunakan simbol arai. Setelah itu pria tua itu berkata, "Kakak kedua, jangan bicara omong kosong. Cepat selesaikan, jika tidak kita ketahuan dan kita akan ada masalah." Dan tak lama kemudian Shinli pun diserang kembali oleh fireball dengan cukup besar. Tetapi dengan sangat mudah Shinli mengcounter fireball itu dengan langsung menyerang pria itu. Walaupun pria tua itu menggunakan pelindung Reiki panah air, Shinli dapat menembus pelindungnya dan membuat pria itu mendapatkan luka yang cukup besar. Sementara itu pria muda, teman dari pria tua, ditekan oleh tumbuhan merambat Shinli, dan ia pun baru menyadari bahwa skill Hawkeye itu bukan hal yang mengerikan, tetapi waktu proses mantra yang sangat cepat. Akan tetapi tanpa memberi kesempatan pria muda itu melawan, dengan cepatnya Shinli melancarkan serangan terakhirnya kepada pria muda itu, dan seketika pria muda itu tewas. Dan setelah melihat pria muda itu tewas, dengan ketakutan pria tua itu memohon untuk tidak dibunuh, dan ia pun meminta maaf karena ia salah. Akan tetapi karena MC kita anti naib, dengan cepatnya Shinli membunuh pria itu. Dan setelah itu Shinli pun harus segera pergi dari tempat ini karena ditakutkan semua orang datang dan menjadi masalah ke depannya. Tetapi di saat akan pergi, seketika Shinli melihat kantong penyimpanan dari pria tua, dan dengan cepatnya Shinli mengambil kantong penyimpanan itu. Setelah itu Shin pun beralih di sebuah penginapan. Terlihat kini Shinli sedang meneteskan darahnya ke atas penyimpanan itu. Dan dikatakan tas sihir atau tas penyimpanan adalah sejenis roh penyimpanan yang memiliki ruang penyimpanan cukup besar dan dapat menyimpan banyak barang. Dan untuk menguasai tas sihir itu harus diteteskan dengan darah dari pemiliknya. Dan tetesan darah itu disebut tetesan darah Tuhan. Dikarenakan Shinli sudah menerobos lapis ketiga, maka untuk melakukan tetesan darah itu akan sangat mudah. Dan tak lama kemudian tas sihir itu pun sudah dapat dibuka, dan di dalamnya terdapat ramuan obat, buku latihan, buah puente, dan potongan batu spirit rendah. Dan tak lama kemudian Shinli pun berpikir dari kejadian ini yang harus dilakukan ke depannya. Pertama, ia harus menganalisa diri dan menyimpulkan pengalaman yang dia dapatkan.
Dan jika membuat kesalahan yang sama kembali, maka 100 nyawa pun tidak akan cukup menebusnya. Dan karena itulah Shinli bergumam, jadi aku akan mengingatnya dan juga aku tidak akan percaya dengan orang asing. Setelah itu keesokan harinya Shinli pun mengelilingi kota kuno Sang Yuan. Tetapi ia dikejutkan dengan seseorang yang terkejut dengan harga pil pengumpul energi menengah seharga 13 batu spirit. Dan orang itu pun membandingkan harganya kepada penjual itu dengan harga pil itu hanya 10 batu spirit di pasar gelap. Akan tetapi si penjual tetap bersikukuh menetapkan harga 13 batu spirit. Apabila tidak mau, si penjual menyuruh orang itu pergi saja ke pasar gelap. Dikarenakan Shinli membutuhkan batu spirit, ia pun menyapa kedua orang itu dan dengan senang ia menawarkan pil pengumpul energi kepada orang itu. Lalu orang berambut kuning menanggapi dengan menanyakan harganya. Setelah bernegosiasi tentang harganya dengan bersedih, Shinli berkata, 11 batu spirit tidak bisa lebih rendah lagi dan pil ini adalah tingkat menengah. Jika setuju, aku akan menjual semuanya. Orang berambut coklat menyetujui dengan harga yang Shinli tawarkan dan ia pun membeli pil energi sebanyak 4 buah. Dan juga pria itu menawarkan kembali ke Shinli apabila ingin menjual lagi, datang saja ke Dindon Chen nomor 9 Yunji siang karena pria itu tinggal di sana. Setelah berhasil menjual pil, mereka bertiga pun berpisah. Lalu Shinli pun berpikir untuk menghasilkan batu spirit terlebih dahulu untuk bertahan hidup dan ia pun mempunyai rencana karena skill astrolab dapat memurnikan pil. Maka Shinli berpikir membeli pil dengan harga murah dan lalu ia murnikan dan ia dapat menghasilkan keuntungan yang besar dengan menjualnya. Tetapi pikiran Shinli dialihkan oleh sebuah teknik buku gerakan 5 elemen. Tetapi sayangnya teknik ini hanya bisa dipelajari saat Shinli berada di lapis keempat. Dan teknik ini juga tidak lebih bagus dari gaya Jiang keluarga Shin. Setelah itu Shinli pun menyadari kembali apabila ingin menjual barangnya, ia harus mencari petunjuk tentang jual beli di kota ini. Sedangkan di kota kuno Sang Yuan terdapat wilayah perkotaan dan bahkan di pusat kota terdapat kota lainnya. Maka dari itu Shinli memastikan menjual barang-barangnya melalui pasar gelap. Dan barang-barang itu adalah sebuah rune dan rune ini seperti dengan ilmu spiritual. Karena orang yang mempelajari suatu cara untuk memahami alam surga dan bumi, semuanya dicurahkan ke sebuah simbol rune. Dan dengan menggunakan rune ini dapat menciptakan energi yang sangat besar. Setelah itu Shinli pun mengeluarkan 12 rune yang telah diambil dari tas pria itu. Lalu setelah mengetahui sebuah fungsi dari rune, kini Shinli mengetahui bahwa ada 9 jenis rune di dunia dari tingkat 1 sampai ke 9 dan dengan sesuai 9 tingkatan, semakin tinggi tingkatannya maka semakin besar kekuatannya. Namun menurut garis besar rune ada desas-desus bahwa tingkat 10 sampai 12 tingkat yang lebih kuat. Namun secara umum metode 9 rune dapat menjadi 4 jenis sesuai dengan kegunaannya, yaitu rune ofensif, rune defensif, rune tambahan, dan rune jiwa. Tetapi meski 3 jenis yang dapat dipahami dengan baik, tetapi rune jiwa lebih berbeda tetapi sangat dihormati, karena apabila 2 master bertarung dengan tingkatan yang sama dan satu dari mereka tiba-tiba menggunakan roh beast, maka itu pertarungan yang tidak mudah. Oleh karena itu rune jiwa lebih populer di kalangan praktisi jenis rune lainnya. Tetapi selain itu 12 rune yang dibawa Shinli terdapat 5 rune bola api, 5 rune panah air, 1 rune pengikat, 1 rune tanah, dan 1 rune pengangkat. Setelah mengetahui beberapa barang yang ada di tas penyimpanan itu dapat dijual dengan harga cukup besar, maka Shinli bergegas ke pergi pasar gelap. Dan tak beberapa lama kemudian Shin pun beralih di kota hitam. Terlihat Shinli sudah membuka lapak dagangnya dan ia pun bergumam, sebagian besar orang-orang di sini datang untuk mencoba keberuntungan mereka, dan ada juga orang yang bertujuan mengambil barang yang diperlukan oleh mereka. Dan tak lama kemudian setelah selesai berdagang di pasar gelap, Shinli pun kembali ke penginapan dengan antusias dan dia langsung memurnikan pil semalaman, dan dia berhasil memurnikan 10 pil dalam semalam. Setelah itu keesokan harinya, kini Shinli pergi ke toko obat
untuk mencoba keberuntungannya menjual beberapa pil dan bisa berbisnis dengan toko obat itu. Setelah tiba di toko obat, Shinli disambut oleh pelayan toko obat dan ia pun disapa oleh pelayan itu. Lalu Shinli menjelaskan kedatangannya bahwa ia ingin mencari tuannya untuk membicarakan sebuah bisnis. Dan tak lama kemudian pemilik toko Yi Pinlu yaitu Ju Songchi menyapa, "Ada yang bisa aku bantu?" Shinli menanggapi, "Aku punya obat untuk dijual." Lalu pemilik toko bertanya, "Berapa banyak obat yang akan dijual?" Setelah itu Shinli menjelaskan, "Pemilik toko, aku ingin berbicara kerjasama jangka panjang. Dapatkah aku meminjam tempat yang aman untuk berbicara?" Setelah selesai berbisnis dan bernegosiasi dengan Jusong untuk harga dan setiap 3 hari sekali Shinli akan datang ke sini. Akan tetapi identitas Shinli harus dirahasiakan. Dikarenakan saling menguntungkan Jusong maka ia menyetujuinya. Dengan demikian kini Shinli tidak akan khawatir masalah uang lagi. Setelah itu dengan adanya bantuan dari toko Jongpin, kini Shinli berlatih lebih cepat. Dan kini dalam waktu 3 bulan Shinli dapat menembus lapis keempat. Akan tetapi setelah Shinli telah menembus lapisan keempat, maka batu spiritual dan ramuan kini menjadi tidak berguna lagi. Maka kini harus mendapatkan sumber daya yang lebih banyak lagi. Maka dari itu Shinli menjual teknik gerakan 5 elemen dari pasar gelap dan mengganti dengan teknik 9 pukulan dan belati yang patah. Tetapi tanpa diduga Shinli karena tindakan kecil yang tidak disengaja mendatangkan sebuah bencana karena menjual teknik gerakan 5 elemen. Setelah itu Shin pun berpindah di pinggiran kota Sangyuan. Terlihat Shinli sedang melatih teknik baru yang dibelinya, yaitu teknik 9 pukulan. Di saat melatih teknik 9 pukulan, Shinli bergumam, yang terpenting dalam pukulan 9 arah adalah dapat disatukan. Selain itu, kondisi pena tidak terhalang dan dapat ditingkatkan. Dan juga setelah 9 pena utama disempurnakan, itu tidak dapat disatukan dengan seluruh rangkaian teknik pukulan. Dan suatu saat pasti akan ada kekurangan kecil dalam penyempurnaan teknik ini. Akan tetapi di saat Shinli berlatih, ia dikejutkan kedatangan seseorang wanita yang berkata, "Katak danau bermata satu itu sangat licik, tapi kita punya anggota terlalu sedikit, jadi kapan kita bisa menangkapnya?" Lalu pria berambut coklat menanggapi, "Itu cukup buruk, tapi jika kita bekerja sama kita dapat menangkapnya." Tetapi pria berambut coklat menyadari keberadaan Shinli dan dengan cepatnya pria berambut coklat menghampiri Shinli dan mengajak Shinli menangkap katak bermata satu. Dan apabila Shinli tidak tertarik, maka akan dibayar 5 batu spirit tingkat rendah. Dengan berlalu pergi Shinli menanggapi, "Maaf, aku tidak tertarik." Tetapi orang berambut hitam menanggapi penolakan Shinli, "Saudara Jian, lupakan saja, lihat usianya, mungkin tidak seumuran, dan lagi kultivasinya tidak tinggi, jadi dia tidak cocok untuk ikut." Akan tetapi orang bernama Jian itu tidak menyerah mengajak Shinli untuk bergabung, dan kini tawarannya pun ditingkatkan menjadi 5 batu spirit tingkat tinggi. Dan juga Shinli hanya perlu sedikit membantu dan itu lebih efektif. Akan tetapi di saat Shinli akan berlalu pergi, tiba-tiba seseorang menghentikan Shinli. Ternyata ada 3 orang mencari Shinli dan orang berbaju hitam itu membawa poster yang bergambar wajah Shinli dan ia pun berkata, "Itu betul dia. Dan dia yang menjual gulungan itu di pasar gelap." Setelah itu dengan cepatnya ketiga orang itu menyerang Shinli secara bersamaan. Tetapi Shinli dengan mudah dapat menghindari dan Shinli pun menanggapi, "Woi, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti." Akan tetapi Shinli pun bergumam dalam hatinya, "Sialan, aku ceroboh, aku seharusnya tidak menjual teknik langkah 5 elemen." Sementara itu pria berbaju hitam itu langsung menyerang kembali Shinli. Tetapi Shinli dikejutkan ketika serangan pria berbaju hitam itu ditahan oleh Jian. Dan dampak dari serangan pria berbaju hitam ditahan itu menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar sehingga kedua bawahan pria berbaju hitam itu tewas seketika. "Apa kau tidak punya malu? 3 lawan 1. Apa itu seorang pria dan juga bukankah dia bilang tidak tahu?" Lalu pria berbaju hitam menanggapi, "Ternyata ada yang membantu dan kedua orang ini mati secara tidak adil. Tetapi kali ini aku juga akan membunuh sekalian semua."
Lalu Wei Jian menenangkan Xin Li supaya Xin Li tidak takut karena dirinya akan membantu Xin Li. Tetapi Wei Jihang melarang Wei Jiang membantu Xin Li. Akan tetapi Wei Jiang bersikukuh menolong Xin Li dan ia pun berkata, "Aku hanya tidak suka mereka selalu membuli orang lemah. Karena itulah aku belajar seni bela diri untuk membantu orang lemah. Jadi apa gunanya aku berlatih seni bela diri?" Sementara itu pria berbaju hitam sudah melancarkan serangannya kepada Wei Jiang. Ternyata bukan saja Wei Jiang yang membantu Xin Li, ternyata Nona Mei juga akan membantu menyelamatkan Xin Li. Akan tetapi serangan yang ditujukan kepada Wei Jiang kini menciptakan ledakan yang cukup besar, dan sontak saja itu membuat Nona Mei menjerit, memanggil Wei Jiang dengan sangat bersedih. Sementara itu pria berbaju hitam itu dengan tersenyum ia menyangka serangan itu mengenai Wei Jiang dan ia berkata, "Sekarang kau terbakar menjadi abu." Akan tetapi pria itu dikejutkan. Tiba-tiba Xin Li sudah berada di depan dirinya dan langsung melancarkan serangan pukulan 9 arah. Tetapi serangan itu tidak berdampak banyak kepada pria itu, hanya saja pria itu terdorong ke belakang sangat jauh. Akan tetapi tanpa memberi kesempatan pria itu, dengan cepatnya Xin Li mengeluarkan sebuah pedang dengan diselimuti aura kuning di sekitarnya. Lalu pria itu pun sangat terkejut setelah melihat pedang Xin Li. Ternyata pedang itu adalah senjata sihir. Dan tak lama kemudian Xin Li pun menyerang pria itu dan terciptalah ledakan yang cukup besar dan orang itu pun seketika koid. Tetapi di saat orang itu koid, tanpa diduga orang itu menjatuhkan sebuah token pengenal. Namun tak lama setelah itu dengan gagahnya Xin Li bergumam, "Ternyata pedang ini adalah senjata spirit lengan awan pedang. Tetapi tanpa senjata ini mungkin aku akan mati melawan orang itu." Setelah itu Xin Li pun kembali bergumam, "Senjata spirit adalah senjata yang bagus, dan juga senjata spirit dibagi menjadi 4 kategori, yaitu terendah, menengah, tinggi, dan terbaik. Maka daripada itu semakin tinggi tingkatannya semakin besar pula kekuatannya. Tetapi alat spirit yang paling umum dikultivasikan adalah pedang terbang. Tetapi tanpa aku sadari, awalnya aku mengira jika astrolab yang misterius ini hanya bisa memurnikan sebuah obat saja. Tetapi aku tidak menyangka bahwa ia juga bisa memperbaiki senjata spirit yang telah rusak." Tetapi di saat Xin Li berpikir tentang senjata spirit dan teknik astrolab, ia dikejutkan kedatangan Wei Jiang dan Nona Wei. Sembari berkata, "Saudaraku, kau sangat hebat. Aku Wei Jian mengagumimu." Dengan rasa hormat Xin Li menanggapi, "Saudara Wei, mengada-ngada saja. Harusnya saya berterima kasih kepada saudara Wei yang sudah membantuku." Dan setelah itu scene pun berakhir. Jadi tunggu kelanjutannya hanya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.